Amir Ghafi Hamzah artinya pangeran yang berhati lembut dan bijaksana dalam mengatasi semua masalah dihadapi lelaki yang berjuang demi menyambung kehidupan dengan berjualan warung nasi di pelantaran rumah yang terbilang sederhana. Sebelumnya dirinya tak pernah terpikir untuk membuka warung nasi, tapi dia harus berjuang untuk mendapatkan uang untuk menyambung kehidupannya. Awal mula terpikir untuk jualan dari bahan-bahan yang tak terpakai yang berada di dekat rumah yang masih layak digunakan, dan ada yang dari warga sekitar dekat rumah berbaiki hati memberi bahan-bahan yang diperlukan. Dirinya sempat ragu untuk membuat warung di dekat pelantaran karena uang ia dapat dari kumpulan berjualan botol-botol bekas dan kerja apa saja yang dirinya bisa makan bersama kakek nenek walau hanya berlauk tahu tempe bacem. Kami sudah bersyukur untuk hal itu, dan dari hasil itulah aku menabung sedikit demi sedikit dan jadilah warung nasi. Kamu sudah makan, Gaf? Tanya seseorang yang baru datang dari dalam rumah. Seseorang yang dipanggilan Gaf itu menengok ke asal suara. Belum, Kek, jawabnya. Kakek nenek sudah makan. Tanya lelaki yang sering dipanggil Gafi saat di rumah itu. Kakek nenek belum makan karena nunggu cucu kesayangan kami, ucapnya dan mengelus kepala cucu lelaki dan mengelus rambut dengan sayang. Ya udah yuk, Kek, kita makan sama-sama, ajaknya kepada kakeknya itu sambil memegang tangan sang kakek dan masuk ke dalam rumah. Sesampainya di ruang makan hanya berisikan kursi plastik dan meja hanya muat 5 orang itu. Duduklah 3 orang, salah satu sudah menunggu 2 orang yang baru saja datang. Kamu mau makan apa, Gaf? Ada hanya lauk tahu, telur, sayur lodeh, dan minuman teh es. Kebetulan nenek ada uang lebih tadi, jadi beli teh sama es batu. Gak apa-apa kan kita makan ini saja? Tanya wanita parubaya itu menatap cucunya. Iya nenek, gak apa-apa, ada es teh sama es batu, pasti sigo banget, jarang-jarang kita minum yang ada esnya, ucapnya Gafi. Mau telur sama sayur lodeh, nenek, jawabnya sekali lagi dan mengambil sendok dan piring dan menyodorkan piring ke hadapan neneknya itu dengan senyum mereka. Baiklah, sini nenek ambilkan lauk untukmu cucu tersayang kakek nenek yang tampan ini, mana piringmu? Saut wanita parubaya yang menyandang status nenek dari remaja lelaki dengan postur tinggi itu. Setelah mengambilkan makanan cucu, sekarang giliran wanita parubaya itu mengambil lauk suami dan dirinya. Lalu mereka makan nikmat dengan sesekali mengucapkan syukur atas epi yang diberikan Allah pada mereka. Mereka sudah menyelesaikan makan sore hari, sudah menunjukkan jam 3 sore waktunya sholat zuhur. Mereka bergegas merapikan piring yang sudah makanan mereka, dan masih ada sisa lauk lumayan untuk nanti malam mereka. Yuk kita sholat zuhur dulu, Kek, nenek, agar nanti rezeki kita semakin mengalir. Minta doa kepada Allah supaya kedepannya Gafi sukses ya, jawabnya dengan semangat untuk menemui sang pencipta. Ya nak, amin, ucap kedua parubaya itu dengan mengangkat tangan mereka dan mengamin doa cucunya itu. Mereka mengambil air wudhu, selang beberapa menit bergegas mengambil sajadah mereka yang kusam mukena dan peci tak layak pakai itu tak menyurutkan untuk membatalkan sholat mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kelancaran dalam mewujudkan mimpi-mimpi kami, dan terima kasih rezeki hari ini, kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan untuk kami. Sehatkanlah mereka agar aku akan membahagiakan orang yang menyayangi dan bersusah mencukupi sedari aku hingga kini. Aku ingin mereka merasakan kesuksesanku, merekalah yang mensupportku dan memberi nasihat-nasihat yang sampai saat ini aku selalu mengingatnya. Dan akan membungkam mulut mereka menghina kami, tapi terkadang hatiku ini ingin membalasnya, tapi hati dan pikiranku selalu nasihat-nasihat yang mereka sampaikan, dan lindungi mereka yang aku sayangi. Aku mohon lancarkan setiap langkah kakiku untuk mengais rezeki untuk sesuap nasi, walau hanya lauk seada kami sudah sungguh sangat nikmat sekali. Berilah aku kesabaran untuk melewati ujian setiap Engkau berikan kepada kami ya Allah ya Tuhanku. Ucap Gafi berdoa sangat kusyuk di hadapan Allah yang mampu membolak-balikan kehidupan seseorang. Ya Allah, berilah cucuku kelancaran dalam segala hal apa yang ia lakukan dan lindungi dia dari segala bahaya. Kami sangat menyayangi dia walaupun dia tak mengeluh apapun tentang keadaan kami ini. Tapi dirinya sudah bahagia dengan lauk atas rezekimu hari ini. Justru kami yang malu belum bisa membahagiakan dia hingga dirinya sudah remaja. Sungguh kami tak menyesali keputusan yang kami ambil untuk cucu tersayang, dialah pangeran kecil yang sudah beranjak dewasa itu. Tapi jangan ambil dia dari kami tak mau kehilangan seseorang yang sudah beranjak dewasa itu. Kami takut sekali, biarlah waktu yang menentukan, buatlah dirinya selalu bahagia. Takut sekali, biarlah waktu yang menentukan, buatlah dirinya selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ujar kedua orang parubaya itu dengan meneteskan air mata. Mereka tak kuat, bukan tak kuat menjalani kehidupan, tapi tak kuat sampai hari itu tiba.
Mereka sudah selesai melaksanakan ibadahnya, mereka menatap punggung tetap objek sedang berdoa sangat-sangat khusyuk. Mereka saling tatap dan salah satu dari mereka mengelus punggung itu dengan tangan yang rentah itu. Mas, aku tak kuat kalau sampai hari itu tiba. Hiks, ujarnya masih menatap sosok lelaki yang selama ini menemani dirinya. Has, kamu itu ngomong apa sih? Nia, gak boleh gitu, kalau ngomong nanti kedengan Gavi. Biarlah waktu yang menentukan, jawabnya dengan masih mengelus punggung sang istri dengan lembut. Mas Bram tahu maksud aku apa. Hiks, aku tak mau hingga hari itu tiba. Aku takut, ujar wanita yang dipanggil Nia itu. Kamu bukan Tuhan Rania yang bisa merubah itu semua. Biarlah sampai waktu kita tetap masih ada di sampingnya. Sudah, jangan bicara ini ke hadapan Gavi. Dia sudah mau selesai, ujarnya dengan penuh ketegasan menatap sang istri. Gavi sudah menyelesaikan kewajiban segera menyalami kakek neneknya dengan senyum yang selalu terbit di bibirnya itu satu persatu. Selesai melaksanakan kewajiban mereka untuk bersujud syukur dan berdoa kepada Sang Pencipta. Mereka merapikan peralatan beribadah, mereka menaruh kerak yang memang buat untuk menyimpan peralatan beribadah. Kayak kita ke ruang tamu, aku ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting, ucapnya menatap kedua orang yang dia sayangi. Bicarakan apa tuh cucuku ini, Han? Ujar Bram kepada cucu lelakinya itu. Aku membicarakan kabar gembira, mungkin saja kalian ikut senang nantinya, jawabnya dengan tengil. Baiklah, apa sih yang gak buat cucu nenek yang satu ini? Ayo mas, kita ikuti saja kemauan bocah ini, sahut Rania dengan menekan akhir kata dengan bocah. Ais nenek, aku jangan sebut aku bocah. Aku bukan bocah, tahu, aku sudah besar. Lihat kayak nenek usil sekali kepadaku, ucapnya menatap kakek meminta pertolongan untuk menjadi pihak pembelanya itu dengan mengerucut bibirnya. Kakek melihat cucunya meminta pertolongan kepadanya untuk menjadi pihak pembelanya, ingin tertawanya, tapi cucunya takut marah kepadanya, jadi biarlah dirinya membelah sang cucu. Sudahlah Rania, kamu ini suka sekali usil terhadap jagoanku ini, jawabnya menatap sang istri. Tapi mas diri, dia memang bocah, kalau bukan bocah yang suka sekali mengadu padamu atau minta pembelanya padaku saat kamu terkadang mengusilkan Gavi. Bram, pria yang sudah tak muda lagi, tak habis pikir dengan sang istri, tapi ia juga membenarkan ucapan yang terlontar dari istrinya. Lebih baik dirinya menjadi pihak penengah saja, dan untuk kali ini dirinya ingin selesai dengan cara mengalihkan topik pembicaraan. Oh iya Gav, lebih baik kita duduk dulu di ruang tamu, ucapnya menatap sang cucu dan dibalas anggukan kepala. Mereka bergegas menuju ruang tamu yang beralasan karpet yang sudah usang untuk sekedar ngobrol. Setelah mereka duduk di karpet yang telah usang itu, Gavi menatap kedua orang tua yang telah merawatnya itu dengan penuh kasih sayang yang berlimpah. Walau kehidupan mereka sederhana, tapi tak menyurut perjuangan mereka yang telah merawat dirinya hingga sudah beranjak dewasa. Aku meminta saran kepada nenek kakek, ucap Gavi menatap kedua orang yang di hadapannya itu. Sedangkan dua orang ditatap penasaran saran apa yang cucu mereka minta, sungguh membuat mereka sangat ingin tahu tujuannya. Saran yang kamu butuhkan bilang saja pada kami nak, ujar mereka yang hampir bersamaan. Aku ingin 02 WNPT. Saran yang kamu butuhkan bilang saja pada kami nak, ujar mereka yang hampir bersamaan. Aku ingin membicarakan tentang warung nasi rencana. Aku mau memperluas warung kita dan aku ingin memperbaiki rumah yang kita tempati. Apakah boleh, ucap Gavi setelah mempertimbangkan semua. Sedari dulu sudah merencanakan tapi tertunda karena beberapa hal. Biaya dari mana Gav, kita cuman orang tak mampu. Kakek tenang saja, aku sudah punya uangnya ya, walaupun gak seberapa, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit aku kumpulkan, ucapnya. Tapi Gav, sedari kapan kumpulkan uang itu nak? Pak Bram melihat cucunya itu, di hati kecilnya sangat bahagia, tapi satu sisi lebih baik uangnya disimpan, begitulah pikir pria itu. Oh ya, nenek kamu kan ngomong-ngomong warung nasi kita, gimana pendapat hari ini? Ujar nenek Rania kepada sang cucunya itu. Ayah nenek, untung nenek ingatkan sebentar Gav, aku ambil uangnya dulu. Gavi menuju salah satu tempat penyimpan barang-barang yang bisa dibilang lemari kecil dikhususkan untuk menyimpan uang mereka. Dan ya, lemari itu mereka tak membelinya, kebetulan kakek memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dekat rumah jadi tak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Kakeknya itu serba bisa, Gavi sangat mempunyai multitalenta seperti kakeknya itu. Walau masih banyak orang yang terkadang meremehkan kakeknya, dia hanya diam karena suatu hari nanti mereka akan membalasnya dengan kesuksesan dan biarlah Tuhan memberikan pembalasan bagi orang-orang menzolimi mereka bertiga. Setelah mengambil apa yang dia cari, dirinya menuju tempat kakek berada dengan senyum terbit ditampilkan, dan bukan cuma itu, dirinya membawa salah satu barang lagi.
Kedua orang tua yang tak muda lagi menatap cucunya dan tempat yang tadi cucunya duduk. Apa itu nak yang kamu bawa? Ujar Nenek Rania menatap barang yang Gavi bawa dari salah satu ruang yang dikhususkan untuk menyimpan barang berharga yaitu lemari kecil. Oh ini Nenek Gavi menunjuk barang dia bawa kemari ke hadapan kakek neneknya. Ini hasil uang penjualan warung nasi kita Nenek. Alhamdulillah Nenek dapatnya lebih menunjukkan uang recehan tapi ada juga uang pecahan 50 ribuan. Memang kita-kita hari mendapatkan berapa Gav kelihatan, sangat banyak sekali ucap kedua parubaya itu mereka sangat penasaran sekali. Hari ini kita mendapatkan lumayan banyak, setelah Gavi hitung sih hasil penjualan kita 490 kedua orang yang renta itu, tapi sangat tampan dan cantik bagi Gavi katanya. Wah banyak sekali kau tak salah hitung nak. Ucap Nenek Rania dan kakek Bram mengangguk-anggukan kepala tanda setuju kepada tanggapan sang istri. Nenek Gav nggak salah hitung kebetulan tadi orang lebih ngasih karena nggak ada kembalian pas awal buka. Curhat Gavi kepada orang tua yang di hadapannya itu. Alhamdulillah ya kalau gitu Haim sebagian ditabung aja nak. Ucap Pak Bram kepada sang cucu iya kek dan juga Gavi ingin mengajak kalian besok pagi ke pasar untuk beli bahan-bahan yang sudah habis sekalian ngajak nenek kakek belanja baju jawab Gavi melontarkan keinginan untuk membelikan baju untuk mereka. Tahu sana, sayang uangnya mendingan sebagian ditabung dan untuk keperluan bahan kalau nggak untuk biaya kuliah nantinya. Ujarnya Nenek Rania tak ingin selalu merepotkan sang cucu, apalagi membelikan pakaian yang sangat mahal walaupun di pasar saja, tapi mereka tahu perekonomian mereka yang terkadang membuat mereka mengurung niat untuk sesuatu tak penting karena menghabiskan banyak biaya. Benar nak, janganlah kamu membuang uang kakek, tak masalah memakai itu-itu saja yang terpenting untuk kamu saja nak, sahutnya menimpali pendapat sang istri. Bagi dirinya dan sang istri lebih baik mereka tak usah membeli pakaian yang sangat mahal walaupun dibelinya di toko baju yang dekat pasar. Kebahagiaan sang cucu lebih penting daripada mereka, apalagi kalau dirinya tahu cucunya ingin berkuliah tapi kendala biayanya. Tenang kek, aku punya biaya untuk semua itu jadi kalian berdua tak perlu risau. Lebih baik mereka mengalah saja, keinginan sang cucu itu kuat, jadi mereka juga tak tega terus-menerus. Jadi gimana kalian, setuju kan? Baiklah kami setuju. Gav, memang kapan kita ke pasarnya? Pagi rencananya, kalau jam segini tak mungkin karena sudah malam, gak baik kalian berdua, apalagi kesehatan kalian aku khawatirkan dan juga bisa lebih lama milihnya. Oh ya sudah, lebih baik kita makan malam dulu yuk. Ajak kakek kepada dua orang terkasihnya itu, perutnya sangat keroncongan sekali dan nanti saja ditanya soal kaleng. Pak Bram pikir kaleng itu isinya sangat berat, kelihatan dari raut wajah cucu Waalu. Cucu menampilkan senyum yang tak pernah pudar. Sampailah mereka di ruang makan yang terbuat dari bambu oleh kakek dibantu dirinya. Mereka sudah sujud syukur tempat tinggal yang tak memakan biaya banyak. Karena sekarang zaman yang mengeluarkan biaya sangatlah mahal, maka itu mereka membuat rumah yang cukup luas terbuat dari bahan-bahan yang tak terpakai dan ada juga bahan dari pemberian warga. Gavi menatap makanan yang tadi neneknya masak cukup banyak, beberapa telur, sayur lodeh, tahu tempe yang tadi sisaan mereka makan, walau hanya tinggal sedikit. Nenek Rania mengambilkan nasi dan lauk pauk yang masih tersisa untuk suaminya Bram dan cucunya barulah setelah dirinya. Sebelum makan kita membaca doa makan ya, ucap kakek Bram kepada Gavi dan istrinya. Iya kek mas, balas Gavi dan Nenek Rania. Iya, tapi siapa yang sekarang pimpin doa? Ucap kakek Gavi. Aku aja kek, biar kedepannya aku hafal doa-doa selalu diajarkan kakek dan nenek, bolehkan ya kek? Jawab Gavi dengan semangat. Boleh banget nak, ucap kakek Bram kepada cucunya, selalu bisa membuat hatinya bahagia atas apa yang diterapkan oleh dirinya dan cucunya itu selalu mempelajari ilmu yang dirinya ajarkan. Allahumma barik lana fima arusak tanaka wakina atzabanar, ucap Gavi. Setelah itu mereka segera menyantap hidangan dengan lahap agar keesokan bersiap-siap untuk ke pasar. Mereka sudah menyelesaikan kegiatan makan malam dengan hikmat. Gavi membantu memberes alat makan sedangkan kakek Bram memindahkan lauk pauk yang tersisa. Lumayan untuk pagi harinya dirinya menaruh ke tempat penyimpanan makan agar tak basi dan besoknya bisa dipanaskan. Nenek Rania bertugas mencuci piring yang sudah mereka gunakan untuk makan. Setelah selesai dengan cuci piring, dirinya menyusun piring di rak piring. Gavi menyapu setiap ruangan agar bersih dan nyaman saat di pagi hari nanti. Dirinya memang ingin meringankan pekerjaan nenek dan kakeknya. Nak, sudah selesai menyapunya, tanya kakek Bram kepada cucunya. Sudah kek, nek yuk kita ke kamar istirahat agar besok bisa berangkat ke pasar. Ajak Gavi kepada kakek dan neneknya itu.
Semangat banget ya yang mau pergi ke pasar. Iya dong, biarpun ke pasar asalkan bersama kalian aku sangat-sangat bahagia, ucap Gavi menatap nenek kakeknya secara bergantian sambil menggandeng keduanya menuju kamar. Rania karena gemas dengan cucunya pintar sekali mencari jawaban yang membuat dirinya atau sang suami senang. Rumah mereka terbilang rumah sedang dengan 4 kamar karena mereka tinggal bertiga, sengaja memang membuat kamar lebih agar kalau ada ingin menginap tak perlu risau nantinya. Mereka bergegas ke kamar istirahat untuk menyambut hari esok. Jam sudah menunjukkan pukul jam malam. Gavi membaca doa tidur dalam hati, setelah itu memejamkan mata karena esok hari untuk menjalankan hari sangat seharian. 03 WNPT. Pagi hari. Seperti yang janjikan oleh Gavi dan sudah direncanakan semalam, mereka bergegas siap-siap untuk pergi ke pasar. Sebelum itu mereka sarapan dulu agar ada tenaga biar tak keroncongan di jalan karena nanti di pasar cukup lama. Mereka makanan yang sengaja tadi dipanaskan dengan nikmat walau makanan yang kemarin lusa. Mereka bukan tak mampu membeli makanan yang baru, tapi menurut mereka mubazir kalau tak dihabiskan. Masih banyak orang yang lebih susah dari mereka yang tinggal di jalanan, jadi mereka bersyukur masih ada tempat tinggal dan bisa mau makan. Mereka sudah selesai sarapan dan mereka membereskan alat makan yang kotor dan mencuci melap dan juga ada yang menyapu agar rumah yang mereka tinggalkan ke pasar sudah bersih dan rapi, jadi tak repot-repot lagi membersihkan sehabis pulang dari pasar. Meringankan pekerjaan mereka juga dan setelah sudah rapi mereka bergegas menutup pintu rumah dan mencari kendaraan untuk menuju pasar setelah memanggil angkot yang menuju tempat perberhentian pasar Sukakasih. Setelah menyetop angkot yang mereka butuhkan lalu mereka menaikinya. Dalam perjalanan menuju pasar mereka sesekali ngobrolin hal apapun biar tak jenuh dalam perjalanan. Sesampainya pasar Sukakasih mereka segera turun dari angkot dan membayarnya. Mereka berjalan masuk ke dalam pasar dan sebelum itu melihat daftar list bahan-bahan yang dibutuhkan mereka. Pertama-tama mereka menuju ke arah pedagang ayam dan dalaman ayam. Rania membeli agak banyak ayam dan dalaman ayam biar untuk stok. Setelah itu mereka membeli tahu dan tempe. Kita kemana lagi, sudah beli ayam dan tahu, tempe tinggal bahan yang belum beli lagi? Tanya kakek Bram kepada istri dan anaknya itu. Oh ya kek, kita beli sembako juga biar buat kalau sudah makanan kita habis bisa kita sarapan, itu gimana? Sambung Gavi. Kakek dan nenek setuju nak, ucap kedua dengan perasaan campur aduk karena belum bisa memberikan kemewahan terhadap cucunya itu. Oh iya nak, maafkan kami ya belum bisa membahagiakan kamu dan malah kami yang merepotkan kamu nak. Harusnya di umur kamu yang menginjak dewasa bermain bersama teman-teman, berkumpul menghabiskan hari-hari dengan mereka nak. Maaf, ucap Rania kepada cucunya itu, dia nggak bisa menahan harunya. Kakek juga minta maaf ya nak, belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan, sambung kakek Bram. Dirinya sama dengan sang istri, perasaan harunya terhadap keinginan kuat malah dirinya yang sangat malu. Gak usah minta maaf kek, nenek kalian berdua yang aku punya dan lagi pula buat apa bermain dan berkumpul bersama teman-teman, ucap Gavi. Lagian ya belum tentu mereka menerima Gavi, kalau tahu Gavi yang orang yang tak mampu, kalau mereka ia menerima, kalau nggak gimana, sambung Gavi. Gavi sudah mempertimbangkan keputusan yang dia ambil, jadi dirinya sudah menentukan apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak bisa ia lakukan. Lagi pula dirinya tak mau ya Dirini ingin mempunyai teman yang mengerti keadaan perekonomian keluarganya, bukan hanya di saat dirinya senang mereka datang, dan keadaan dirinya lagi susah mereka menjauh, dirinya tak mau begitu. Keputusannya sudah bulat dan sudah diperkirakan, dia lebih milih tak punya teman daripada harus kehilangan yang dirinya saat ini. Kedua orang parubaya yang mendengarkan jawaban yang dilontarkan cucunya membuat mereka tak bisa berkata-kata lagi. Cucunya sangat dewasa dan mereka beruntung memiliki obat penyemangat mereka sampai saat ini dan mereka inginkan sampai seterusnya. Semoga saja apa yang mereka harapkan kenyataan, tapi balik lagi dengan takdir yang sudah direncanakan Tuhan di atas sana. Bisa saja berucap begitu, tapi Allah sudah merencanakan. Yang berdua tak tahu dirinya hanya mengikuti alur yang berjalan setiap langkah mereka. Mereka sudah sampai di toko sembako yang di dalam pasar tersebut. Mereka menyebutkan bahan-bahan kepada sang penjual dan penjual pun mengambilkan apa yang diinginkan. Segera mereka membayar belanjaan yang mereka butuhkan. Segera mereka bertiga bergegas menuju tempat penjual daging dan menyebutkan berapa daging yang mereka butuhkan. Setelah itu mereka membeli ayam beberapa, sekitar 5 ekor, dan membeli ayam yang masih hidup karena siapa tahu untuk ternak mempersiapkan setelah memperkirakan di hari yang akan datang.
Setelah pedagang itu mempersiapkan belanjaan mereka butuhkan, segera mereka membayar belanjaan. Mereka bergegas membeli yang masih kurang dan belum dicentang, berarti belum ke tempat tersebut. Kakek Bram mengajak mereka ke toko bangunan untuk membeli alat-alat yang mereka butuhkan untuk memperbaiki rumah mereka dan menambah tingkat warung nasi mereka agar pembeli mereka tetap nyaman. Kalau sudah ada mereka butuhkan, kakek Bram mengajak mereka ke tempat sayur dan belanjaan di tempat sebelumnya. Dan juga membeli beberapa bumbu racik sayur dan bahan yang mereka cari. Setelah itu ke tempat yang Gavi janjikan kepada dua orang parubaya itu, sekaligus membeli kendaraan untuk mereka membeli 2 sepeda tentunya. Kakeknya sudah melarang untuk membelikan sepeda untuk Gavi saja katanya, tapi tetap Gavi keputusan yang semalam Gavi bicarakan terlaksana akhirnya. Pak Bram dan Bu Rania sudah pasrah dengan keputusan cucunya itu buat. Padahal mereka sudah dibelikan dan celana panjang berpastel sudah cukup, tapi cucunya itu masih mau membelikan kendaraan untuk dirinya pergi. Jadi tak perlu repot lagi meminjam sepeda kepada tetangga yang seringkali berbaik hati meminjamkan. Mereka berkeliling mencari, belum ada di catatan alat-alat yang mereka belum punya selagi ada biaya pergunakan dengan baik. Setelah selesai dengan perbelanjaan, mereka merasakan lapar dan haus. Kebetulan di dekat pasar tersebut ada bakso yang terenak, harganya juga terjangkau. Mereka mampir untuk beristirahat, setelah dari sini mereka akan pulang. Bang bakso 3 mangkok dan es teh 3, ucap Gavi kepada pedagang bakso yang kebetulan lagi mengantar pesanan pembeli. Iya dek, tunggu sebentar, jawab pedagang tersebut dan berlalu meninggalkan tempat dirinya berada. Mereka menunggu pesanan dan sesekali ngobrol tentang hal rencana mereka buat semalam. Nah, kamu masih ada uang kan? Takutnya sehabis dari sini kamu tak ada uang pegangan niat kamu untuk kuliah. Kami takutnya nanti kamu memundurkan rencana perkuliahan itu. Kamu sudah sedari dulu mengidam-ngidamkan kuliah, ucap Bu Rania, dan diangguki Pak Bram setuju dengan pertanyaan istrinya itu. Tenang saja kalian, tak usah khawatirkan aku, walaupun keundur lagi pun aku tak masalah, ucap Gavi menatap kedua orang di hadapannya dengan senyum yang terbit di bibirnya. Has, kamu itu orang kita tanya dengan serius, ucap kakek Bram mendengar jawaban terlontar dari mulut cucu kesayangannya itu.